Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas PGSDA Angkatan 2023 akan melakukan presentasi mengenai manajemen dan sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ialah fungsi yang berhubungan dengan rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan anggota organisasi. Manajemen sumber daya manusia bisa didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, dan mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuan. Proses manajemen sumber daya manusia, staffing atau penyusunan personalia. Proses dalam MSDM merupakan proses penyusunan personalia. Staffing proses yang dapat dipandang sebagai serangkai kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan orang-orang yang tepat dalam posisi-posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Adapun langkah-langkah proses ini mencakup perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen atau perekrutan dan penarikan, C. Seleksi, D. Pengenalan atau orientasi sosialisasi, E. Pelatihan dan pengembangan program latihan, F. Penilaian presentasi kerajaan dan kompetensi pemanfaatan sumber daya manusia, H. Evaluasi kerja, I. Reward, J. Perencanaan karir atau suksesi. Pentingnya sumber daya manusia dalam dunia kampus. Sumber daya manusia atau yang sering disingkat dengan SDM memegang peran yang sangat penting dalam dunia kampus, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa SDM sangat penting dalam konteks pendidikan tinggi. Yang pertama, kualitas pendidikan. Tenaga pendidik atau dosen, asisten dosen merupakan elemen utama dalam menentukan kualitas pembelajaran di kampus. Mereka tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan mahasiswa. Yang kedua, pengembangan penelitian. SDM di bidang penelitian seperti peneliti dan dosen berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Penelitian yang berkualitas memerlukan SDM yang terampil dan memiliki pengetahuan mendalam di bidangnya. Yang ketiga, administrasi dan manajemen. Staf administrasi di kampus seperti bagian akademik, keuangan, dan layanan mahasiswa juga merupakan bagian krusial dari SDM yang mendukung kelancaran operasional kampus. Manajemen yang baik dapat meningkatkan evaluasi dan efektivitas operasional kampus. Yang keempat, pengembangan mahasiswa. SDM yang terlibat dalam layanan mahasiswa seperti konselor, pelatihan, dan mentor membantu mahasiswa dalam mengembangkan pribadi, karir, dan keterampilan sosial. Mereka mendukung kesejahteraan mahasiswa dan membentuk mereka mencapai potensi penuh. Yang kelima, membangun citra industri institusi. SDM yang berkualitas turut membangun reputasi kampus di mata publik. Dosen yang terkenal penelitiannya yang diakui dalam layanan kampus yang baik dapat meningkatkan citra kampus di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Inovasi dan adaptasi. Dalam menghadapi perubahan dan tantangan global seperti digitalisasi dan globalisasi, SDM kreatif dan adaptif sangat penting untuk mendorong inovasi di kampus. Mereka membentuk institusi tetapi relevan dan bersaing dalam dunia pendidikan yang dinamis. Jadi, secara keseluruhan, SDM adalah aset utama dalam memastikan keberlangsungan dan kemajuan dunia pendidikan tinggi. Tanpa SDM yang kompeten dan
dedikasi, kampus tidak dapat mencapai tujuan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masyarakat. Manajemen sumber daya manusia itu memainkan peran krusial dalam mendukung keberhasilan strategis organisasi. Melalui pengelolaan yang efektif, organisasi dapat menarik dan dapat mengembangkan dan mempertahankan talenta yang terbaik, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kinerja keseluruhan. Nah, dalam konteks yang semakin kompleks dan dinamis. Adapun tantangan dalam manajemen SDM itu seperti globalisasi, perubahan demografis, dan kemajuan teknologi, dan harus dihadapi dengan strategis yang inovatif dan adaptif.